Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast bisa dibilang, karena ini hanya bisa dibilang ngomong doang, ngobrol santai tentang suatu topik dari dunia perfilman ataupun dunia anime. Dan kali ini gue akan membahas tentang judulnya ya, kalian pasti sudah baca, rasisme dan paksaan keberagaman di balik kemewahan dari Marvel Cinematic Universe. Jadi kemarin itu kan Marvel Studios baru saja merilis film Shang-Chi yang merupakan Shang-Chi The Legends of the Ten Rings, yang merupakan bisa dibilang film pertama dari Marvel yang tokoh utamanya adalah superhero asal Asia. Jadi mereka mengembangkan itu dan ya cukup berhasil bisa dibilang, walaupun memang di beberapa negara seperti layaknya Indonesia yang bioskopnya masih tutup karena PPKM dan sebagainya, masih belum terlihat ya respon dari audiens, dan gue bahkan belum tahu ceritanya tentang apa. Dan juga karena nggak dirilis di Disney, biasanya kan ada kalau kayak Black Widow kemarin di Disney Plus Premier Access kan, tapi ini enggak. Jadi ya kemungkinan besar kita kedepannya hanya akan bergantung pada bioskop konvensional saja. Jadi jangan, ya mungkin lah dipertimbangkan, tapi jangan sampai berekspektasi kalau mungkin Marvel itu bakalan merilis The Eternals ataupun Spider-Man No Way Home di Disney Plus Premier Access yang di US. Jadi jangan berekspektasi. Dan seperti yang kita tahu, MCU ini punya keberagaman yang luas saat ini ya, dengan adanya Black Panther khususnya yang paling mencolok bisa dibilang sebagai representatif dari film untuk superhero kaum kulit hitam. Jadi masih bisa terwakilkan, dan kali ini juga ada Shang-Chi. Jadi membuat diversity ataupun keberagaman di MCU ini makin luas. Sorry ya kalau suara gue agak sedikit gak kedengaran ataupun apa, karena mungkin hujan di rumah gue. Gue recording sekarang makin tambah parah cuy. Tunggu ya. LGBT juga sudah mulai diperkenalkan lewat gender Loki di series Loki. Jadi kalau kalian tahu kan, si Loki itu kan tertulis di situ gendernya itu fluid. Jadi fluid itu artinya dia bisa jadi adalah seorang perempuan, laki-laki, ataupun seorang LGBT, entahlah trans. Dan kedepannya MCU ini kabarnya akan lebih mengembangkan lagi dan memperkenalkan lagi secara terbuka dan eksplisit tentang para karakternya yang punya orientasi seksual berupa LGBT. Jadi kedepannya akan dirancang oleh mereka bahwa nantinya akan banyak karakter LGBT yang kita bisa lihat bahkan di layar. Dan mungkin kalian akan sedikit, untuk kalian yang memang tidak terbiasa, mungkin akan sedikit jijik ya, walaupun memang di Amerika sana sudah biasa pastinya, karena gerakan LGBT di seluruh dunia kemungkinan besar semakin besar. Jadi ya mungkin kita bisa melihat laki ciuman sama laki, perempuan ciuman sama perempuan, bahkan mungkin ada yang adegan seks, entahlah. Tapi ya gue rasa adegan seks akan susah terwujud karena MCU ini punyanya Disney, sementara itu mereka mengutamakan viewers yang lebih menengah ke bawah. Jadi artinya umurnya ya, jadi artinya mereka juga masih mengandalkan penonton anak-anak. Jadi ya kayaknya nggak mungkin juga untuk menampilkan adegan seks secara eksplisit. Jadi ya, dan MCU ini berubah akibat kontroversi tentang rasisme. Perubahan mereka itu kan dimulai dari Black Panther, dan gue akan coba bahas secara runut apa saja kontroversi tentang rasisme yang meliputi MCU sebelum adanya film Black Panther. Yang pertama adalah Original Avengers. Kita tahu Original Avengers yang muncul di film The Avengers yang dipersatukan oleh Nick Fury melawan Loki, di mana di situ ada Hulk, Hawkeye, Black Widow, Captain America, Thor, dan juga Iron Man. Dan uniknya semua dari mereka adalah kaum kulit putih. Jadi rasnya masih sama nih, kecuali Nick Fury ya kalau kita bisa lihat, karena kan
Walaupun memang kita nggak bisa memandang Nick Fury karena dia bukanlah superhero dan juga bukan aktor utama di balik film The Avengers, tapi ya hal ini yang jadi concern semua orang. Kenapa original Avengers keenamnya itu adalah kaum kulit putih. Walaupun pendapat gue sendiri agak sedikit wajar sih, karena di komik juga kan mereka kaum kulit putih, dan masih wajar karena ketika waktu itu komik pertama yang ditulis mungkin sekitaran tahun 1950-an ke bawah, 1930 mungkin ada kali ya, 1940. Dan gue rasa waktu itu gerakan kaum kulit hitam belum terlalu menyebar, makanya original Avengers bisa sampai kaum kulit putih seperti itu. Dan menurut gue faktor ini mungkin karena mereka masih stick ke komik ya, berbeda dengan sekarang yang akan gue bahas di poin selanjutnya nanti. Yang jadi concern selanjutnya adalah dimana original Avengers ini adalah kaum kulit putih, sementara itu karakter kulit hitam, karakter superhero kulit hitam ini seperti misalnya Falcon ataupun War Machine, ini hanya jadi karakter sampingan. Jadi itu juga jadi sebuah concern, jadi sebuah pertanyaan lah, kenapa mereka ini justru menjadi karakter sampingan dan kayaknya hanya jadi pelengkap gitu di film Avengers yang harusnya audiensnya lebih banyak lagi ya untuk menyebarkan pesan-pesan diversity. Dan mungkin waktu itu MCU belum sadar sama sekali dan belum aware tentang pesan-pesan ini, jadi mereka makanya menempatkan itu. Walaupun memang masih bisa wajar juga karena seperti poin yang tadi, bahwa original Avengers ini poinnya itu dari komik, referensinya itu diambil langsung straight from komik. Jadi artinya untuk para karakter sampingan ini di komik juga mereka karakter sampingan loh. Jadi menurut gue nggak ada yang perlu dipermasalahkan secara pribadi ya, walaupun memang banyak orang yang di Amerika, lo tau lah, mereka itu mempermasalahkan diversity. Bahkan di karakter kartun sekarang sudah mulai diperkenalkan karakter LGBT, kartun lo, animasi lo. Oke, dan poin selanjutnya adalah yang paling kontroversial di antara semuanya, yang paling kelihatan jelas bahwa MCU ini ataupun Marvel Studios ini agak sedikit rasis adalah pergantian karakter dari Ancient One yang di Doctor Strange itu, mentornya si Strange itu, dari komik ke film. Bukan cuma gendernya saja ya, kalau gender masih bisa dipahami lah. Kalau di komik kan dia adalah seorang pria tua, sementara di film diubah jadi wanita dewasa. Bukan itu, tapi rasnya. Dan ini agak sedikit kontroversi karena dinilai sebagai diskriminasi terhadap kaum Asia, kaum Oriental di Amerika, karena mereka juga kan cukup banyak selain kaum kulit hitam sebagai ras yang minoritas, tapi minoritas yang mayoritas lah, yang banyak pokoknya. Jadi itu jadi permasalahan karena di komiknya si The Ancient One ini adalah seorang pria Cina tua biasa, bukan rasis ya, tapi memang pria Cina tua biasa, pria keturunan Chinese. Ya, pria Chinese kalau di komiknya, yang pria parubaya. Sementara itu di film pemerannya itu kan si Tilda Swinton, justru ini adalah seorang kaum kulit putih. Jadi agak sedikit jadi kontroversi ketika hal itu terjadi. Bahkan beberapa orang menilai skeptis sebelum perilisan film Doctor Strange, bahwa kenapa justru MCU lebih memprioritaskan aktor kulit putih dibandingkan aktor Chinese, yang padahal di sana kan banyak juga kan aktor dari Chinese yang sudah berlaga. Dan ya menurut gue kontroversi ini yang justru paling membekas dari MCU, dari start MCU ini, karena memang mungkin gue tahu sih penilaiannya itu mungkin adalah acting, kualitas actingnya, karena di komik di film itu kan, di film Doctor Strange, si Ancient One ini kan punya peran penting di film itu sebagai mentor dari Doctor Strange. Jadi menurut gue mereka mempertimbangkan actingnya dan mungkin merasa bahwa para aktor keturunan Chinese mungkin aktingnya agak kurang dalam memerankan ya dalam karakter ini. Jadi
filmnya bisa dibilang agak gak cocok lah. Dan maka dari itu mereka memutuskan untuk membuat si Tilda Swinton ini jadi Ancient One, dan itu membuat banyak penggemar dan bahkan banyak non penggemar yang mungkin hanya tahu dari berita bisa dibilang memboikot ataupun menolak kehadiran Ancient One versi MCU ini, walaupun pada akhirnya nantinya dia juga yang akan muncul kembali di film Avengers Endgame. Sorry, bukan di Avengers. Dan pada akhirnya kita sampai di tahun 2018. Kalau tadi Doctor Strange di tahun 2016, sekarang kita sudah sampai di tahun 2018, di mana MCU mulai memperbaiki semuanya dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka ini aware tentang diversity di film Black Panther. Jadi film Black Panther ini dinilai sebagai bukan saja di genre superhero, bukan saja di genre MCU. Banyak orang, bahkan banyak penggemar dan juga kritikus film menilai film ini sangat revolusioner di seluruh sinema, bahkan di sepanjang sejarah sinema, karena berani menampilkan film pertama yang berani menampilkan aktornya itu mayoritasnya adalah kaum kulit hitam. Jadi sekitar mungkin 90% ada aktornya kaum kulit hitam, dan bahkan kalau bisa dibilang kaum kulit putih hanya bisa dihitung jari sih kalau boleh jujur di film itu. Kayak si Agent Ross, bukan si Agent Ross, si Everett Ross, ya gak? Ya pokoknya dia lah yang si agen CIA itu. Dan juga ada si Ulysses Klaue. Jadi kayaknya hanya dua sih. Ya hanya dua kayaknya ya memang berperan penting, dan sisanya itu mereka adalah aktor-aktor dari kaum kulit hitam, dan itu dinilai sebuah revolusioner, respect terhadap komunitas kulit hitam yang memang bahkan sampai sekarang masih menjadi concern diskriminasi terhadap kaum kulit hitam, khususnya di Amerika ya. Para keturunan Afrika itu masih menjadi concern untuk banyak perusahaan film, production house, untuk lebih banyak lagi membuat film-film tentang kaum kulit hitam. Tidak hanya untuk menarik audiens, tapi juga bisa dibilang merubah perspektif orang-orang yang mungkin benci dengan kaum kulit hitam menjadi mungkin lebih respect dan terubah pandangannya. Apa lagi? Nah, ya soal Black Panther ya, gue mau ngomongin tentang bagaimana film ini bukan hanya merevolusi secara industri, tapi juga merevolusi secara pikiran anak-anak. Dan mungkin ini mungkin agak tidak relate terhadap kita di Indonesia karena ya kita bukan di Amerika kan. Tapi anak-anak di Amerika itu sejak kecil, mereka yang nonton film superhero dari Marvel ataupun DC, mereka itu lebih sering disuguhkan karakter kaum kulit putih. Jadi gue percaya akan hal itu, dimana sebuah persepsi yang mengatakan bahwa mereka itu lebih cenderung melihat kaum kulit putih itu lebih superior dan lebih kuat di atas kaum kulit hitam, kaumnya mereka sendiri. Karena bahkan mereka melihat Iron Man, kaum kulit putih kan, pria kulit putih, Captain America, siapa lagi, Hulk, Black Widow, kecuali mungkin ada yang melihat Blade, tapi kan film Blade nggak terlalu dikenal luas ya. Dan bahkan menurut gue sebelum MCU itu film yang paling sukses dari Marvel mungkin Spider-Man, trilogi Spider-Man-nya Sam Raimi. Itu kan Spider-Man juga kan seorang pria kulit putih kan. Jadi menurut gue idola mereka mungkin pada waktu itu kaum kulit anak-anak dari kaum kulit hitam, idola mereka itu mungkin adalah Spider-Man, Iron Man, Captain America mungkin yang filmnya waktu itu. Tapi akhirnya mungkin dengan film Black Panther ini akhirnya berubah dan membuat mereka akhirnya punya role model dari kaum mereka sendiri. Jadinya awalnya mereka kan idolanya semua kaum kulit putih, di mana mereka melihat Black Panther ini secara ras sama dengan mereka, sama-sama kaum kulit hitam, membuat mereka akhirnya lebih termotivasi. Dan menurut gue sebuah perubahan pola pikir juga sih yang ditunjukkan di film Black Panther.
khususnya terhadap kaum generasi muda di Amerika khususnya ya, yang lebih akhirnya punya representatif superhero dari mereka sendiri, yaitu Black Panther. Walaupun sayang sekali legasi dari Black Panther ini harus terbatas karena si Chadwick Boseman, rest in peace, telah meninggal. Dan mungkin di film Black Panther kedua kita akan melihat pemeran yang berbeda. Tapi kalaupun pemeran yang berbeda, gue harapnya sih bukan Bucky ya yang jadi pemeran utama, yang jadi White Wolf, tapi gue harap sih masih si Shuri atau mungkin si Mbaku. Yang penting masih kaum kulit hitam lah. Yang penting di MCU ini masih agak ada diversity, intinya gitu. Oke, dan selanjutnya adalah isu rasisme yang juga makin diperbaiki dengan Falcon and the Winter Soldier, serial yang baru saja muncul di tahun ini, di tahun 2021, dan khususnya tentang perubahan karakter Captain America yang dulunya mungkin kulit putih sekarang kulit hitam. Ini makin menambah lagi kan representatif dari kaum kulit hitam sebagai superhero yang cukup berjaya di Marvel maupun MCU, yang mungkin bagi anak-anak dari kaum kulit hitam sendiri merupakan sebuah penghargaan dan sebuah sebuah perayaan juga ya, bisa dibilang. Karena sama seperti dengan pas Obama jadi presiden pertama Amerika yang dari kaum kulit hitam, ini juga merupakan sebuah perayaan juga ya, bisa dibilang, karena seorang kulit hitam bisa menjadi Captain America walaupun gak ada di dunia nyata sekali lagi, tapi politik yang terjadi itu ditunjukkan di series itu, dimana juga terjadi diskriminasi di militer Amerika terhadap kaum kulit hitam di masa lalu yang menimpa Isaiah Bradley, si Captain America dari masa lalu itu, yang jadi bahan eksperimen dan akhirnya merugi. Dan gue rasa itu sih yang paling cukup mind changing untuk tahun ini, untuk series di tahun ini. Walaupun tentunya kita punya Shang-Chi, tapi gue belum nonton Shang-Chi, jadi masih belum bisa berkomentar banyak. Tapi ada sedikit consideration dari gue karena terkadang keberagaman yang ada di MCU ini agak sedikit dipaksakan. Jadi bisa dibilang terlalu maksa gitu loh mereka soal keberagaman ini. Mentang-mentang mereka sudah di backlash karena kurangnya keberagaman, mereka justru malah membuat semuanya makin beragam. Ini misalnya karakter Loki yang di serial Loki, bukan si Loki yang si bossful Loki-nya, bossful yang dari kulit hitam itu, si Loki kulit hitam yang besar itu itu digambarkan berkulit hitam ya. Ini agak sedikit mind blowing ya, padahal Loki ini kan mitologi Nordik yang harusnya orang-orang Nordik waktu itu gak ada yang berkulit hitam kan harusnya, karena secara geografis mereka terisolasi, mereka juga tidak melakukan kontak dengan orang kulit hitam, dan di Eropa waktu itu kan belum ada perbudakan sama sekali, jadi orang-orang dari Afrika belum dibawakan ke sana. Jadi menurut gue agak sedikit harus dipertanyakan sih langkah mereka untuk membuat karakter kulit hitam adalah seorang Loki ini. Agak sedikit aneh dan maksa sih. Kalau kalian memang punya pendapat yang sama, boleh tulis komen di bawah. Juga dengan karakter Kingo yang di film Eternal, walaupun filmnya belum muncul, tapi kita sudah tahu kalau Kingo ini di filmnya malah menjadi seorang aktor Bollywood. Jadi rasnya ini adalah seorang ras India. Sementara gue nggak ada masalah dengan ras India. Sementara itu di komik dia sebenarnya adalah, bisa dibilang orang Jepang lah. Gambarannya itu adalah orang Jepang dan dia adalah seorang samurai. Jadi entahlah apakah ini akan berubah atau mungkin ada seorang keturunan India yang mukanya India tapi dia samurai. Agak aneh sih. Dan ini bahkan makin ya, India masih Asia tapi kita masih butuh lagi lah superhero yang oriental, yang memang mukanya oriental lah, Chinese, Jepang gitulah, yang sipit lah intinya. Dan ya, menarik untuk ditunggu makin banyak keberagaman di MCU ke depannya.
yang dimana ini apalagi tentang gender ya, orientasi seksual yang akan lebih dibuka lagi rencananya. Dengan kabarnya ini Valkyrie yang di film Thor Ragnarok dan film Avengers Endgame itu akan jadi karakter lesbian loh di film Thor Love and Thunder, film keempat Thor. Karena di situ dia digambarkan sebagai seorang raja dan pastinya seorang raja mempunyai seorang ratu. Jadi pastinya kemungkinan besar dia akan menjadi karakter lesbian dengan mempunyai seorang istri dan mungkin bahkan pacar wanita. Dan entahlah soal hal itu mungkin gue masih fair, walaupun memang di luar MCU, bukan film MCU tapi masih film Marvel. Di film Deadpool ini ada yang menampilkan Negasonic Teenage Warhead yang punya hubungan dengan Yukio, si orang Jepang itu, si samurai yang ya pastinya kalian sudah tahu lah mereka itu lesbian kan. Si Negasonic Teenage Warhead ini kan perempuan dengan Yukio, dan nggak mungkin juga mereka cuman jadi teman. Aneh lah. Walaupun memang nggak dikatakan secara eksplisit, nggak disebutkan juga kalau dia adalah pacarku, tapi sudah pastilah itu obvious sekali lah. Dan kabarnya juga dalam waktu yang dekat, karena setelah Shang-Chi ini ada film Eternals, nantinya kita akan melihat karakter Phastos yang diperankan oleh Brian Tyree Henry yang kemarin juga muncul di film Godzilla kan, Kong vs Godzilla. Nantinya dia ini, si Phastos ini, si Eternals kulit hitam ini nantinya akan memiliki seorang suami coy. Di filmnya jadinya dia akan digambarkan sebagai karakter gay. Mungkin kalau secara memori ya mungkin dia adalah karakter superhero yang pertama yang memang eksplisit dan terang-terangan ditampilkan sebagai gay. Sebelumnya di film Avengers Endgame memang sudah ada indikasi dari seorang karakter gay yang diperankan sama si Joe Russo, yang waktu itu dia ngomong kan ke si Captain America yang di Circle itu, yang apa ya itu, pusat pemulihan kah? Entahlah, tapi mereka curhatkan di situ dan dia bilang kan dia sama pacarnya yang pastinya dia adalah gay di situ, tapi dia bukan superhero. Jadi mungkin ini adalah si Phastos adalah superhero Marvel pertama yang eksplisit di film digambarkan sebagai gay. Dan entahlah kalau orientasi seksual gue no comment ya. Tapi secara pribadi oke lah, karena memang di Amerika sendiri mereka butuh tentang diversity orientasi seksual kayak gitu. Dan untuk keberagaman secara ras sendiri, gue rasa kita masih butuh lah untuk memperpanjang ras oriental ataupun ras Asia sebagai karakter utama di film Marvel seperti halnya di Shang-Chi ini. Dan gue rasa Shang-Chi kemungkinan gak mungkin dibuat sequelnya sih, dan gue rasa mungkin ada baiknya kita munculkan lagi, mereka Marvel Studios memunculkan lebih banyak lagi karakter yang berbeda. Mungkin bisa dari dari Asia Tenggara mungkin, karena Asia Tenggara ini rasnya kan cukup unik, agak beda dengan Asia yang lain, terutama dengan Oriental. Tapi ya bisa jadi pertimbangan sih untuk memunculkan, terutama kan kita punya Melati, si Komodo, superhero asal Indonesia, dan mungkin menjadi pertimbangan bagi Marvel Studios. Walaupun secara marketing ini mungkin agak susah karena karakter si Komodo ini belum terlalu dikenal dan masih menjadi side karakter ataupun karakter sampingan di komiknya. Dan ya, mungkin itu saja 25 menit pembahasan, hampir 25 menit pembahasan tentang diversity dan segala kontroversi rasisme yang ada di MCU. Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang MCU ke belakang dan MCU ke depannya. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast ngobrol santai selanjutnya. Goodbye guys.